Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup tidak lepas dari saat dan kesempatan untuk memilih sesuatu. Memilih dari dua hal yang berbeda. Yang satu baik dan yang lain buruk kiranya tidaklah sulit. Akan tetapi memilih sesuatu dari dua hal yang baik dan berharga menjadi tantangan tersendiri dan sering menimbulkan konflik yang tidak mudah untuk dipecahkan. Injil hari ini mengajak kita untuk memberi prioritas pada pilihan terbaik yang Tuhan kehendaki dari hal-hal baik dan bernilai yang mungkin kita miliki atau jalani. Hanya dengan cara itulah seorang dapat sungguh menjadi murid Tuhan. Ada sebuah ilustrasi kecil. Dikisahkan seorang penjaga mercusuar yang diberi tugas untuk menyalakan lampu mercusuar setiap malam dengan bekal minyak 1 drum untuk 1 bulan. Tetapi karena rasa belas kasih, ia membagikan minyak itu kepada seorang bapak yang merengek untuk lentera anaknya belajar. Di lain hari, ada seorang ibu datang juga merengek, meminta minyak itu untuk memasak bagi anak dan suaminya yang kelaparan. Di lain kesempatan, ada seorang lain datang meminta minyak karena kehabisan minyak sebelum waktunya supaya rumah bisa tampak terang. Ia membagikan karena tergerak hatinya oleh belas kasih. Pada suatu saat di malam tertentu sebelum bulan habis, ia tidak bisa lagi menyalakan lampu mercusuar karena kehabisan minyak untuk jatah 1 bulan sebelum 1 bulan sudah habis. Maka kecelakaan terjadi, kapal karam. Dalam persidangan, hakim mempersalahkan ia, bukan karena ia menolong orang-orang yang membutuhkan. Hakim mempersalahkan dia karena ia melalaikan tanggung jawab utamanya untuk menyalakan lampu mercusuar demi keselamatan kapal-kapal dan penumpang yang ada di dalam kapal tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mengalami konflik batin berhadapan dengan pilihan yang harus diambil. Pilihan antara baik dan buruk sekali lagi mudah untuk diambil, maka orang langsung memilih yang baik. Tetapi pilihan di antara dua hal yang baik akan menimbulkan konflik batin. Menolong orang yang membutuhkan atau menjalankan tanggung jawab besar yang juga berkaitan dengan keselamatan orang banyak. Mana yang harus diutamakan? Itulah situasi penjaga mercusuar. Ia harus berbelas kasih, tetapi ia juga harus menunaikan tugasnya yang paling penting. Yesus dalam Injil memanggil muridnya untuk mengikutinya secara total. Injil hari ini menampilkan konflik batin tersebut. Pertama, Yesus berhadapan dengan orang-orang Samaria yang menolaknya karena demi kesetiaan kepada bangsa dan tanah air. Patriotisme bagus, tetapi mengalahkan kesempatan untuk dikunjungi oleh Tuhan. Kedua, Yesus memanggil orang yang mengandalkan ketergantungan finansial dan keamanan diri. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa mengikuti Tuhan pertama-tama bukan jaminan finansial dan kenyamanan material, tetapi keselamatan jiwa yang dapat memotivasi orang untuk mengusahakan jaminan sosial dan kenyamanan material. Ketika Yesus memanggil orang yang memiliki prinsip moral yang tinggi,
yaitu ingin menghormati orang tua yang mati. Dan terakhir, Yesus memanggil orang yang ingin berbuat seperti Elisa, meminta izin terlebih dahulu untuk pamitan. Patriotisme, kemapanan ekonomi, taat kepada hukum, dan membela keluarga itu bagus. Tetapi saat harus berhadapan dengan pilihan untuk mengikuti Yesus, hal-hal tersebut menjadi sekunder. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering berada dalam situasi konflik, yaitu berhadapan dengan pilihan atas hal-hal yang baik. Mana yang harus dipilih? Tidaklah mudah, karena memang dua-duanya memiliki nilai dan berarti bagi kita. Misalnya, memenuhi kewajiban orang tua merupakan salah satu perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Tetapi pada saat yang sama memenuhi kewajiban untuk anaknya pun merupakan panggilan dan tanggung jawab orang tua. Saya seringkali di beberapa tempat berkata kepada anak-anak yang aktif di gereja, aktif di gereja adalah panggilan dan suatu keharusan. Maka kami mengajak anak-anak muda untuk aktif di gereja. Tetapi aktif di gereja kemudian melalaikan tanggung jawab utama, sekolah dan kuliah terbengkalai menjadi persoalan. Memberi makan pastur, makan bagus, dan itu sangat terpuji. Tetapi memberi makan pastur lalu lupa memberi makan suaminya, itu masalah. Memberi makan uskup itu akan diberkati Tuhan. Tapi memberi makan uskup tapi lupa memberi makan anak-anaknya, itu menjadi persoalan juga. Konflik, dua-duanya bagus. Tapi mana yang merupakan kewajiban yang paling utama, itulah yang harus kita pilih. Berhadapan dengan situasi itu kita diingatkan, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita, tanggung jawab utama kita, prioritas hidup kita. Prioritas dan tanggung jawab utama itulah harus dipilih di dalam situasi konflik. Berkaitan dengan iman mengikuti Yesus dan melaksanakan panggilan Allah yang ditawarkan pada kita menjadi prioritas di atas segala nilai yang baik. Dalam mengikuti Yesus tidak ada embel-embel syarat. Izinkanlah aku dahulu, asalkan saya, dan lain sebagainya. Dalam mengikuti Yesus adalah diharapkan adanya keputusan yang membutuhkan penyangkalan diri, juga atas nilai-nilai yang baik yang harus kita tinggalkan demi nilai yang lebih baik. Dan memanggul salib, yaitu mengorbankan diri demi kebaikan yang lebih besar yang Tuhan tawarkan. Itulah makna sabda Yesus ketika bersabda kepada para muridnya, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memanggul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga bersyukur atas pesta nama Gereja Katedral Santo Petrus. Kita diundang pada kesempatan ini untuk mengalami pertumbuhan iman dan pertobatan hati seperti yang dialami oleh Santo Petrus. Kita tahu, Petrus yang dulu keras, mau menghindari penderitaan. Ketika Yesus berkata putra manusia akan menderita, wafat, disalibkan dan bangkit, Petrus menarik Yesus ke pinggir dan berkata, Tuhan, sekali-kali jangan terjadi. Dan Petrus ditegur, enyahlah iblis. Karena memikirkan keselamatan sendiri, bukan kepentingan umat manusia dan kehendak Allah. Dan ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Dan itu merupakan bagian dari perjalanan penderitaan untuk salib keselamatan manusia. Yesus ditangkap, Petrus mengeluarkan pedang
dan meletakkan pedangnya hingga salah satu telinga dari pengawal putus. Yesus mengatakan, Petrus, sarungkanlah pedangmu. Bahkan akhirnya Petrus untuk menyelamatkan diri tega menyangkal Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, terjadi kebangkitan juga dalam diri Petrus. Ia yang dulu setengah-setengah, kini menjadi total mengikuti Yesus. Kini Petrus tampil sebagai pribadi yang berani mati demi Yesus. Ketika di hadapan Sanhedrin dilarang untuk mewartakan Yesus, ia berkata, kami akan lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kami lebih takut kepada Allah. Ia kini tidak takut mati. Ia tampil sebagai pribadi yang bukan lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Yesus. Juga saat menyembuhkan pengemis lumpuh yang meminta sedekah kepadanya, ia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku, yang kupunyai, akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita makin menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dan lebih taat kepada Allah, sebagaimana Petrus, Santo Pelindung Paroki dan Keuskupan Bandung ini.